Bollinger Band. Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindusan, analis dari Java Global Future. Kali ini kita akan mempelajari indikator yang bernama Bollinger Band, di mana dengan Bollinger Band ini selain membantu kita menentukan arah tren maupun koreksi, sehingga kita bisa mengetahui kapan yang paling tepat untuk mengambil posisi buy ataupun sell, kita juga tahu range pergerakannya di antara level mana sampai berapa, ya. Dan juga kita dapat mengetahui arah target pergerakan harga setelah kita mengambil posisi buy ataupun sell. Mari kita pelajari bersama. Ya, Sobat Traders, kita akan coba praktekkan mengenai Bollinger ini, Bollinger Band. Kita coba masuk dulu, ini trading gold ya. Kita masuk coba ke indikator, terus trend, masuk Bollinger Band. Kita pasang periodnya 20 ya. Nah, oke. Nah, terpasang Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini seperti yang dikatakan bahwa dia fungsinya seperti kurungan harga. Kita bisa lihat bahwa harga tidak banyak yang keluar ya. Ketika keluar, dia akan kembali ya, kembali masuk ke dalam Bollinger ya, seperti ini. Nah, kita lihat pada grafik ini, Bollingernya datar ya. Ini seperti pipa atau channel. Nah, jika terjadi demikian, ini berarti grafik sedang konsolidasi antara apa? Antara Bollinger atas dan bawah. Ya, kita bisa lihat Bollinger tengahnya ini datar ya. Jadi kalau kita lihat Bollinger tengahnya datar ya, ini suatu tanda bahwa ya Bollingernya akan seperti ini, tunnel gini. Jadi harga akan wait and see atau konsolidasi. Tapi bisakah kita untuk mengambil peluang di sini? Bisa saja. Selama kita lihat range-nya besar ya. Misalnya lebih dari 40 atau 50 kalau di emas ya, di gold. Ya, maksudnya $4 per troy ounce. Kita coba lihat misalnya ini kan keluar dari Bollinger. Ya, kita ukur. Kalau kita mau ngambil sell karena dia keluar dari Bollinger atas, apakah range-nya cukup besar untuk ngambil profit? Kalau tidak, kita nggak usah ambil ya. Kita coba klik crosshair ini, kita ukur. Misalnya kita mau ambil sell di level 18.15, kita tarik ke Bollinger tengah. Oh, ke 18.09 nih, 6 poin nih ya, 6.00 nih bisa dapat. Udah, kita ambil aja ya. Kita ambil sell ya, dapatkan profitnya di sini 6 poin atau 3 poin juga, setengahnya 50% juga nggak apa-apa ya. Nah, begitu juga ini keluar. Kalau ini kan belum keluar ya. Ya, setelah ini keluar, ya kita bisa ambil lagi posisi ya, sell. Kita ukur dulu sebelum sell. Oh, berapa nih kalau ke Bollinger tengahnya? Oh, 518 poin. Berarti ya kita bisa ambil untuk profit segitu ya, $5 per troy ounce itu, atau ya 2,5 ya, seperti itu ya, setengahnya jadi 2,5 gitu ya. Nah, jadi ketika Bollinger tengah ini masih datar ya, ini nggak kebentuk sudut lah ya, itu bisa dibilang 0 derajat ya. Kalau sudutnya
horizontal seperti itu ya. Nah, ketika harga ada antara Bollinger Tengah dan Bollinger Atas, kita siap untuk buy kalau nanti Bollinger-nya mekar. Ya, demikian juga kalau harga ada antara Bollinger bawah dan tengah, itu kita siap sell ya, karena bisa saja nanti ketika sampai bawah terus mekar ya, contohnya seperti ini ya, ini harga antara Bollinger bawah dan tengah ya, kita siap-siap sell, kita nantikan. Nah, ketika terbuka Bollinger-nya ya, jadi ibaratnya nih, kalau kita ada di ruangan yang tertutup ya, pintunya ditutup ya, kita hanya bergerak di dalam ruangan itu. Tetapi ketika sampai pintu dan pintu dibuka, maka kita keluar dari ruangan itu. Demikian juga ini ketika pintunya terbuka ya, Bollinger-nya terbuka ya, tadi kita siap sell ya, begitu Bollinger bawah kebuka ya, dekat grafik tersebut ya, akhirnya apa? Turun drastis. Nah, mulai berhenti dia ketika harga sudah keluar dari Bollinger ya, sehingga diprediksi akan apa? Balik masuk ya, karena nggak akan jauh-jauh keluar dari Bollinger, dia akan kembali masuk ya. Kita bisa jadikan targetnya Bollinger Tengah ya, tapi dalam mencapai target dalam mengambil profit, kita ambil 50% sampai 75% dari profit tersebut ya. Contoh, misalnya setelah tadi kita dapat profit dari sell ini karena terbuka, nah, kemudian ada di luar Bollinger, sellnya ditutup ya, karena prediksinya ini akan masuk nih ke arah apa? Ke arah Bollinger Tengah. Berapa Bollinger Tengah? Kita ukur pakai crosshair, kita pencet mouse kirinya ya, kita dapat di situ 2395. Berarti anggaplah 23 bagi 2 itu berarti sekitar 11,5. Ambillah profitnya lah 11,5 ya, kita buy terus ambil 11,5, atau nggak perlu 11,5, 10 juga udah bagus, atau 5 juga udah bagus. Nah, ini yang dicapai sampai tertingginya itu ke 10,57. Nah, berarti kan kita udah dapatlah ambil 10 poin, atau 5 poin juga kita ambil, nggak apa-apa, yang penting profitnya ya, karena target itu bisa saja tercapai, bisa saja enggak ya, bisa saja pas sampai tercapai ya. Nah, ini contoh ketika ada antara Bollinger Tengah dan atas ya, kemudian di sini Bollinger yang kebuka, akhirnya kita bisa ambil posisi buy di sini ya. Target sampai mana ya, kita bisa pakai target berdasarkan lower higher, bisa kita pakai ini. Nah, berdasarkan lower ini ya tercapai ya kan, atau kalau ternyata masih tembus, masih bisa tembus, arah target berikutnya kemana? Berdasarkan higher ini ya, higher ini sampai di sini ya. Nah, pas juga di sini akhirnya kan. Nah, ini tembus lagi. Wah, sampai kemana nih? Sampai sini nih. Jadi kita bisa pasang target-targetnya ya, berdasarkan higher lower. Nah, ini masih naik nih ya, posisi saat ini. Jadi setelah Bollinger-nya kebuka ya, ini ada di posisi tengah dan atas, kemudian Bollinger kebuka. Nah, prediksinya akan kemana? Ke posisi tertinggi berikutnya di sini ya, ke arah level 1833 ya. Jadi demikian sobat traders ya, kita bisa manfaatkan Bollinger ini untuk membaca tren, yaitu di saat apa?
Bollingernya ini terbuka dan disertai juga moving average-nya yang tengah ini bergerak kemana? Atas atau bawah? Ya, ini ke atas, berarti mendukung trend naik ini. Ya, ini ketika pintunya terbuka gitu ya, dia turun, disertai juga Bollinger tengah ini turun. Ya, jadi mendukung dia untuk ya turun. Seperti itu. Demikian Sobat Traders yang kita pelajari mengenai Bollinger Band. Gimana Sobat Traders? Mudah kan untuk menggunakannya? Sobat Traders, jika Sobat Traders masih memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan Sobat Traders sekalian di kolom komen yang ada di YouTube channel kami. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga lonceng. Jangan lupa juga jika Sobat Traders merasakan ada manfaatnya untuk mempelajari Bollinger Band ini, maka Sobat Trader silahkan untuk men-share-kannya kepada teman-teman Sobat Traders sekalian. Demikian Sobat Traders, salam profit.